Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kali ini admin akan memaparkan teori yang agak ngawur, namun memiliki potensi yang cukup mengejutkan apabila di kemudian hari teori ini benar-benar terjadi di manga Boku no Hero Academia nantinya. Teori yang admin ingin diskusikan adalah bagaimana kondisi kaum queer class di dunia Boku no Hero. Adakah tujuannya untuk menjadi villain? Atau kemungkinan lain yang bisa saja terjadi ke depannya? Untuk itu, inilah teori potensi yang bisa saja dilakukan oleh kelompok queer class di dunia Boku no Hero. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Sebagai catatan, teori ini bermaksud untuk mendiskusikan tentang bagaimana nasib queer class di dunia Boku no Hero yang sepertinya mulai terlupakan. Teori ini juga mungkin cukup berat karena akan menyinggung tentang beberapa petunjuk yang merujuk ke konspirasi, dan admin harap kita dapat mendiskusikannya lebih lanjut di kolom komentar. Oke, admin nantinya akan membuat kemungkinan dan teori yang bisa saja dilakukan oleh seorang queer class di dunia Boku no Hero Academia. Yang pertama, kita akan mengenali dulu apa itu definisi dan sejarah queer class sebenarnya. Kita tahu bahwa queer class adalah istilah untuk menyebutkan seseorang di dunia Boku no Hero yang mengalami hal tidak normal di zaman di mana manusia di dunia 80% sudah memiliki queer. Awalnya, queer adalah hal yang sangat tabu. Bahkan di era awal munculnya queer, terdapat beberapa kelompok separatis anti-queer yang melakukan aksi pembantaian dengan membunuh para manusia yang diketahui mengalami kejadian metafisik pada tubuhnya. Hal ini menjadi suatu kondisi yang cukup ekstrim di zaman tersebut, karena pada saat itu bukanlah hal normal untuk melihat tiba-tiba ada orang yang memiliki wujud mutan atau mutasi genetik yang diakibatkan oleh queer, sehingga pada zaman itu dikenal sebagai zaman kegelapan. Dan sisa-sisa dari zaman tersebut ternyata masih ada di timeline utama Boku no Hero saat ini. Salah satunya yang sudah diperlihatkan adalah kelompok kreator Rejection Clan yang memiliki misi untuk membunuh dan membasmi golongan manusia yang memiliki tubuh mutan atau tubuh hasil dari mutasi genetik karena queer. Lambat laun, setelah ratusan tahun berlalu, kemudian queer menjadi hal yang lumrah ditemui dan semakin menjadi mayoritas dalam tatanan sosial masyarakat dunia pada saat ini. Hingga akhirnya queer class menjadi hal yang sangat tabu di dunia Boku no Hero. Manusia yang menjadi queer class seakan tidak memiliki masa depan dan harapan, karena saat ini mereka dikucilkan dan dianggap remeh oleh banyak orang. Salah satu korban yang paling nampak adalah Deku. Kalian jangan lupa bahwa tokoh utama kita di Boku no Hero Academia awalnya adalah seorang queer class. Dari potret Deku, kita dapat melihat kerasnya kehidupan menjadi seorang queer class di dunia yang 80% manusianya telah mendapatkan queer. Nah, jika 80% manusia telah memiliki queer, lalu bagaimana dengan 20% kelompok queer class yang ada di dunia saat ini? Bersiaplah karena yang admin kemukakan sebentar akan menjadi perdebatan yang cukup mengejutkan bagi kita semua penggemar Boku no Hero. Kedua adalah teori peran kelompok queer class saat ini. Tadi admin sempat menyinggung tentang 20% sisa manusia queer class yang ada di dunia. Nah, singkatnya timbul kecurigaan bahwa kelompok separatis anti-queer sepertinya mulai muncul atau dibentuk kembali sedikit demi sedikit. Salah satu tujuannya tidak lain adalah untuk mengembalikan kondisi dunia di mana manusia tidak memiliki kekuatan metafisik atau queer. Dasar teori ini admin pikirkan bermula dari organisasi kreator Rejection Clan, di mana ada dugaan bahwa organisasi ini kemungkinan hanyalah pecahan dari suatu organisasi anti-queer yang lebih besar dan menguasai pemerintahan serta sistem hero di dunia saat ini. Bisa jadi dalang di balik terciptanya beberapa usaha obat-obatan terlarang untuk menghilangkan queer dan peningkatan queer atau bisa disebut sebagai trigger yang digunakan oleh kriminal di pasar gelap saat ini adalah kelakuan dari organisasi anti-queer tersebut. Teorinya mereka menjual obat-obatan yang fungsinya dapat menonaktifkan queer atau membuat queer semakin kuat hanya untuk mengacaukan aturan pembatasan queer yang sudah diberlakukan oleh pemerintah sejak lama. Tujuannya adalah untuk memperkuat lagi aturan pembatasan queer, sehingga dari makin ketatnya aturan, maka akan menimbulkan fenomena yang dikenal sebagai aksi anarkis yang dilakukan oleh manusia yang memiliki queer. Yang hasilnya adalah sekali lagi, zaman kegelapan queer bakal terjadi, sehingga pihak berwajib atau pemerintah pusat di suatu negara terpaksa melakukan kebijakan yang cukup ekstrim terhadap manusia berqueer. Contoh dari gerakan pemberontakan queer class ini bisa kita lihat pada kasus ibu dari Chikara Yotsubashi atau Destro, yang disinyalir sebagai seorang queer class yang melahirkan anak yang memiliki queer. Ibu Destro ini di kemudian hari menjadi seorang aktivis yang menyuarakan hak-hak manusia berqueer. Namun usahanya kandas ketika dia dibunuh oleh kelompok anti-queer pada zaman kegelapan. Namun beberapa tahun kemudian, pemerintah dunia menyetujui semua aspirasi dari ibu Destro dan menjulukinya sebagai the mother of queers. Namun Destro anaknya tidak puas dengan tanggapan dari pemerintah, sehingga membentuk kelompok aktivis yang juga menyuarakan kebebasan memakai queer atau dikenal sebagai Meta Liberation. Dari beberapa petunjuk yang admin paparkan tadi, bisa dibilang hampir semua dalam kekacauan pemakaian queer yang terjadi di dunia Boku no Hero bisa saja ditunggangi oleh seorang atau kelompok queer class yang memiliki jabatan tertinggi dalam suatu tubuh pemerintahan di suatu negara. Dan yang admin curigai salah satu dari orang tersebut adalah Nyonya Presiden. Jika kalian lupa, Nyonya Presiden ini sempat muncul di Arc Pro Hero dan di movie kedua Boku no Hero. Sampai saat ini, karakter pejabat tinggi negara di dunia Boku no Hero ini menjadi karakter yang admin curigai berada pada organisasi anti-queer atau setidaknya memiliki niat untuk mengatur penggunaan queer. Kita juga belum tahu apakah Nyonya Presiden adalah seorang queer class atau bukan.
Tetapi jika dilihat dari kondisinya saat ini, bisa ditarik asumsi bahwa Nyonya Presiden ini adalah seorang queer class. Jika saja dia memiliki queer, mungkin saja menjadi presiden bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Dan jika teori ini benar terjadi, maka lawan sebenarnya dari para hero dan villain adalah bukanlah antara mereka satu sama lain, melainkan pemerintahan dunia yang ditunggangi oleh kelompok anti-queer. Simpelnya, setiap manusia di dunia Boku no Hero yang memiliki queer sedang menunggu bom waktu yang akan membinasakan mereka, agar nantinya mereka kembali lagi di zaman kegelapan queer. Teori yang cukup ngawur, akan tetapi jika kita sebagai penggemar Boku no Hero Academia sadari hal ini, maka sepertinya cukup ekstrim juga jika hal ini benar terjadi di manga Boku no Hero nantinya. Terlepas dari itu semua, ini hanyalah teori, bisa saja benar dan bisa saja salah. Admin berharap agar teman-teman sekalian dapat mendiskusikan teori dan kemungkinan ini di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini, sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya dan akhir kata, see you next time.